Isolasi sosial adalah kesendirian yang dialami oleh individu dan dianggap timbul karena orang lain serta sebagai suatu keadaan negatif atau mengancam. Lalu, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami isolasi sosial? Ada beberapa penyebab seseorang mengalami isolasi sosial. Yang pertama, sulit berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, perasaan malu dan perasaan tidak berharga, tidak mampu berhubungan ataupun berinteraksi yang memuaskan, pengalaman ditolak, dikucilkan, dan dihina. Lalu, bagaimana ya tanda dan gejala seseorang mengalami isolasi sosial? Tanda dan gejala mayor bagian subjektif di mana klien ingin sendiri, merasa tidak nyaman di tempat umum, dan merasa berbeda dengan orang lain. Sedangkan di bagian objektif di mana klien menarik diri, menolak melakukan interaksi, afek datar, afek sedih, afek tumpul, tidak ada kontak mata dan tidak ada bergairah dan lesu. Tanda dan gejala minor bagian subjektif di mana klien menolak berinteraksi dengan orang lain, merasa sendirian, merasa tidak diterima, dan tidak mempunyai sahabat. Sedangkan di bagian objektif di mana klien menunjukkan permusuhan, tindakan berulang, dan tindakan tidak berarti. Lalu, kondisi klinis seperti apa sih yang muncul pada seseorang yang mengalami isolasi sosial? Ada beberapa kondisi klinis yang muncul pada seseorang yang mengalami halusinasi. Yang pertama, mengalami skizofrenia, psikotika akut, depresi, penyakit fisik, dan perubahan penampilan akibat kecelakaan atau bencana. Apa saja sih tujuan dari tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien tersebut? Tujuan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien yang pertama bagian kognitif, di mana klien mampu mengidentifikasi keuntungan berinteraksi dengan orang lain, mengidentifikasi kerugian yang tidak berinteraksi dengan orang lain, memiliki keberanian, motivasi, inisiatif dalam berinteraksi. Yang kedua, psikomotor, di mana klien mampu melakukan interaksi dengan orang lain, melakukan kegiatan bersama dengan orang lain, dan melakukan kegiatan sosial. Dan yang ketiga, bagian afektif, di mana klien mampu merasakan manfaat dari latihan bersosialisasi, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain. Tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan, yang pertama melakukan proses pengkajian, di mana mengkaji tanda dan gejala, penyebab isolasi sosial, dan kemampuan klien dalam mengatasinya. Selanjutnya, melakukan proses diagnosa di mana menjelaskan proses terjadinya isolasi sosial dan melakukan tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga klien. Tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien, yang pertama diskusikan keuntungan berdiskusi dengan orang lain, diskusikan keuntungan melakukan kegiatan bersama dengan orang lain, latih klien berkenalan, latih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari, dan latih klien melakukan kegiatan sosial. Tindakan keperawatan juga dilakukan pada keluarga klien. Yang pertama, kaji masalah klien yang dirasakan keluarga dalam merawat klien. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya isolasi sosial. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat klien yang mengalami isolasi sosial dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi klien. Selanjutnya, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam bersosialisasi dan menjelaskan tanda dan gejala isolasi sosial yang perlu adanya konsultasi dan melakukan follow up.